Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi bertemu dengan saya Pendeta Okto Immanuel dalam program i5 Immanuel 5 Minute. Sebuah ajakan untuk kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat di malam ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab kita dan renungan kita pada malam hari ini tetap terambil dari SBU Sabda Bina Umat. Silakan dibuka dan dibaca. Namun saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih sudah membaca firman Tuhannya terlebih dahulu. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan 42 dengan tema berhenti menuding dan menghakimi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah akan gembira bila anak-anaknya saling memperhatikan satu sama lain dalam kasih dan dalam kerendahan hati. Namun yang sering kali muncul adalah bukan melayani, melainkan bersikap menghakimi orang lain. Bersikap angkuh dan menempatkan diri seakan lebih baik daripada orang lain. Melalui perumpamaannya, Yesus mengingatkan akan bahayanya ketidaksadaran dan keangkuhan kita. Salah satu kebiasaan yang mengasikkan, asik ya, dan sering dilakukan orang adalah ngerumpi dan ngomongin orang lain. Itu sebuah kegiatan yang asik. Yang diomongi tentu bukan kelebihannya, atau prestasi, atau kebaikannya. Yang diomongi itu adalah tentang kekurangan orang tersebut dan kesalahan orang itu. Namun yang menarik, orang yang suka ngerumpi pada umumnya memiliki kelemahan, kekurangan, atau kesalahan yang mungkin tidak kalah parah. Namun mereka lihai menutupinya dengan menceritakan kekurangan orang lain. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Membicarakan keburukan orang lain tentu bukanlah perilaku yang baik. Tapi sekalipun demikian, Yesus tetap memberi ruang kepada setiap orang untuk membicarakan keburukan orang lain. Tapi dengan satu syarat. Satu aja, yaitu terlebih dahulu mengeluarkan balok yang ada di depan mata kita sebelum membicarakan kekurangan atau kesalahan orang lain. Bisakah kita melakukannya? Tentu sebuah pekerjaan yang rumit. Kenapa? Karena itu adalah sulit. Lebih sulit melihat diri sendiri daripada melihat orang lain. Lebih sulit untuk menerima kekurangan diri sendiri dan menceritakannya kepada orang lain daripada menerima kekurangan orang lain dan menceritakannya kepada yang lain lagi. Mungkin alasannya yang lain adalah karena kita tidak berani jujur terhadap diri kita sendiri. Mengawali minggu pertama Prapaskah atau yang disebut juga Minggu Sengsara Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali akan kasih yang Yesus perlihatkan. Salah satunya dapat kita temukan dalam doa yang diucapkan pada menit-menit terakhir sebelum Yesus wafat. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengalahkan kegelapan dengan terang. Saudara yang terkasih, setelah renungan malam i5 ini berakhir, saya mengajak kita untuk berdoa di tempat kita masing-masing, yang isinya menyadari akan kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah ajakan bagi diri kita masing-masing untuk memeriksakan dengan cermat isi batin atau hati kita sendiri. Jika kita mampu melihat diri sendiri dengan baik, maka saya yakin kita tidak akan mudah untuk melihat dan membicarakan kekurangan, kelemahan, dan kesalahan orang lain. Marilah kita saling melihat apa yang baik dan benar dalam diri sesama kita, sehingga kita akan dapat melihat dengan jelas apa yang buruk dan salah dalam diri kita, lalu memperbaikinya. Saya mengajak saudara-saudara untuk meneladani sikap Paulus yang ditulis dalam surat Timotius yang pertama, pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Bunyinya begini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku
dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sebagaimana perubahan ajaib yang telah dialami oleh Paulus, kiranya juga kita mengalaminya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Sampai berjumpa lagi dalam program IFAF selanjutnya. Tuhan memberkati saudara.